Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Teori dasar tentang eksplanasi yang akan kita bahas, yang pertama berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan struktur. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks eksplanasi adalah teks tentang banjir, longsor, jika itu fenomena alam, sosial seperti tawuran, berpacaran, itu termasuk ke dalam fenomena sosial, dan lain-lain. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, mempunyai sebab akibat dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Dan yang ketiga, fakta tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Misalnya, ketika kita akan membuat teks yang berjudul tentang banjir, maka di bagian pernyataan umum, kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu banjir. Jadi misalnya, banjir adalah fenomena alam yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti itu. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Contohnya tadi kita membuat teks eksplanasi tentang banjir. Di paragraf pertama kita menjelaskan tentang apa itu banjir, karena paragraf pertama itu berisi dengan pernyataan umum. Namun di paragraf kedua kita sudah mulai masuk kepada urutan sebab akibat, atau kita mulai menjelaskan mengapa terjadi banjir. Misalnya, banjir dapat terjadi karena banyaknya masyarakat yang tidak sadar membuang sampah tidak pada tempatnya. Atau banjir dapat terjadi karena adanya curah hujan yang tinggi, sehingga sungai-sungai tidak dapat menampung aliran air yang turun dari langit, lalu aliran tersebut akhirnya meluap dan terjadilah banjir. Selain penyebab seperti yang barusan Ibu jelaskan, pada urutan sebab akibat ini, kita juga dapat menjelaskan tentang akibat dari banjir. Misalnya di paragraf ketiganya, kita jelaskan tentang akibat dari banjir. Banjir dapat mengakibatkan banyak hal atau banyak orang mengalami kerugian, baik itu secara material maupun non-material. Banyak rumah-rumah yang akhirnya terendam, dan lain-lain. Kemudian, interpretasi. Struktur berikutnya adalah interpretasi. Berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Misalnya, karena tadi paragraf pertama kita membahas tentang pengertian banjir, karena itu adalah pernyataan umum. Paragraf kedua termasuk ke dalam urutan sebab akibat, misalnya kita menjelaskan tentang penyebab banjir. Paragraf ketiga kita menjelaskan tentang akibat dari banjir, karena itu juga termasuk struktur urutan sebab akibat. Paragraf keempat berisi kesimpulan, misalnya, oleh sebab itu, marilah kita sadar untuk tidak membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita tidak terkena banjir. Atau contoh yang lain, banjir ternyata dapat terjadi akibat ulah manusia maupun akibat adanya faktor alam. Untuk itu,
Kita sebagai manusia bisa mencoba untuk meminimalisir terjadinya banjir, yaitu dengan meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah pada sungai-sungai atau membuang sampah secara sembarangan. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi itu 1. Isi dari teks eksplanasi ditulis berdasarkan fakta. Jadi, fakta terjadinya banjir itu tidak bisa kita reka-reka penyebab terjadinya banjir, tapi harus sesuai dengan fakta. 2. Bahasanya bersifat ilmiah. 3. Bersifat informatif. 4. Merupakan hal yang umum dan lumrah, bukan perihal pribadi atau perorangan. Lalu, menggunakan kalimat pasif. Selanjutnya, kata kerja yang digunakan cenderung menggunakan kata kerja material dan relasional. Oke. Selanjutnya, kebahasaan yang digunakan. Pertama adalah nomina dan pronomina. Nomina dikenal juga sebagai kata benda, merupakan jenis kata yang digunakan untuk menyatakan suatu benda atau yang dibendakan. Nomina dapat dibedakan dari dua sisi, yaitu sisi semantik dan sisi sintaksis. Artinya, nomina itu adalah kata benda, kata yang merujuk pada benda atau sesuatu yang dibendakan, seperti penghapus, pensil, dan lain-lain. Lalu, pronomina disebut juga dengan kata ganti benda, adalah kata yang menggantikan kata benda yang dimaksud. Ciri-ciri pronomina yaitu menduduki fungsi subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Lalu, penyebutan dapat berubah-ubah tergantung pada siapa kita berbicara atau siapa yang dibicarakan. Atau pronomina itu adalah kata ganti. Contohnya, ada beberapa jenis pronomina. Ada kata ganti orang dan ada kata ganti benda. Jika kata ganti orang, contoh dari pronomina itu adalah saya, kamu, dia, dirimu, dirinya, kita, dan lain-lain. Kalau pronomina kata ganti benda, contohnya ini, itu, di sini, di situ. Unsur kebahasaan lainnya adalah verba. Verba adalah kata kerja. Ada beberapa jenis verba, mulai dari verba material, kata-kata yang menunjukkan perbuatan fisiknya, seperti lari, membeku, menggumpal, mencuci, itu termasuk kata kerja material. Lalu ada juga verba relasional, yaitu kata kerja penghubung bagian sebab dengan pelengkap atau bagian sebab dengan akibat dalam teks eksplanasi. Contohnya adalah yaitu menjadi, ada, merupakan, memiliki. Lalu ada juga verba tingkah laku. Verba tingkah laku adalah yang dilakukan dengan ungkapan, bukan sikap mental yang tidak tampak. Contohnya seperti bertanggung jawab. Kata bertanggung jawab dengan kata mencuci itu berbeda. Ketika kata mencuci itu didengar, mencuci tersebut memiliki ada perbuatan fisiknya, misalnya tangan. Sedangkan bertanggung jawab itu tidak ada tindakan fisiknya. Berarti bertanggung jawab termasuk verba tingkah laku, sedangkan mencuci termasuk kata kerja material. Selanjutnya konjungsi. Konjungsi atau kata hubung terbagi menjadi dua jenis, yaitu konjungsi eksternal dan konjungsi internal. Konjungsi eksternal adalah konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa, deskripsi benda, atau kualitas di dalam klausa kompleks atau antara dua klausa simpleks. Konjungsi eksternal mempunyai 4 kategori makna, yaitu penambahan, contohnya ada dan atau, perbandingan, tetapi sementara, waktu, contohnya setelah, sebelum, sejak, ketika, dan sebab akibat. Contohnya sehingga, karena, sebab, jika, walaupun, meskipun. Adapun konjungsi internal adalah konjungsi yang menghubungkan argumen atau ide yang terdapat di antara dua klausa simpleks atau dua kelompok klausa. Konjungsi internal juga dapat dibagi ke dalam 4 kategori makna, yaitu penambahan, contohnya selain itu, di samping itu, lebih lanjut, perbandingan, akan tetapi sebaliknya, sementara itu, waktu, contohnya pertama, kedua, kemudian,
Dan sebab akibat, contohnya akibatnya sebagai akibat. Jadi intinya konjungsi eksternal itu adalah konjungsi di dalam satu kalimat, hanya ada di dalam satu kalimat, sedangkan konjungsi internal adalah konjungsi antar kalimat. Selanjutnya, konjungsi terbagi dua, yaitu koordinatif dan subordinatif. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membacanya pada tayangan berikut ini. Lalu, penggunaan konjungsi dalam kategori. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk merangkaikan dua kalimat tunggal atau lebih. Ada verba yang dirangkaikan maupun nominan. Nah, kalian juga bisa melihatnya pada daftar berikut ini. Lalu, ada konjungsi relasional, yaitu kata penghubung penjelas penetap berfungsi menghubungkan bagian kalimat terdahulu dengan perinciannya, seperti bahkan, apalagi, yakni. Lalu ada konjungsi material, adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh fisik partisipan dalam sebuah peristiwa. Misalnya menulis, membaca, mengejar, melihat. Lalu ada konjungsi temporal atau waktu. Kata penghubung temporal menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Kata-kata konjungsi temporal berikut ini menjelaskan hubungan yang tidak sederajat, seperti apabila, bila mana, demi, hingga. Sementara konjungsi berikut ini menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat, seperti sebelumnya dan sesudahnya. Oke, yang keempat adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua buah kalimat. Contohnya, kalimat pertama ada ayah tidak masuk kerja. Kalimat kedua, ayah sakit. Jika digabungkan, kedua kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk, yaitu ayah tidak masuk sekolah, ayah tidak bekerja karena sakit. Nah, kalimat majemuk terbagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara itu adalah hubungan di antara dua kalimat atau gabungan kedua kalimatnya itu sebanding. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat, hubungan dua kalimat yang dibentuknya atau pembentuknya itu tidak sebanding. Artinya ada kalimat yang bisa dihilangkan. Contoh dari kalimat majemuk setara itu menggunakan konjungsi dan, sementara, lalu. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat contohnya ada sebab, karena, meskipun, ketika. Oke, selanjutnya ciri berikutnya adalah tentang frasa. Frasa merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang mempunyai arti yang berubah menurut kata dalam kalimatnya. Cirinya terdiri dari dua kata atau lebih, memiliki makna yang bersifat gramatikal, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat baik sebagai subjek, predikat, objek, ataupun keterangan, dan bersifat non-predikatif. Contohnya ada kata sepatu. Kata sepatu hanya terdiri dari satu kata. Jika kata itu ditambah dengan kata sepatu baru, maka itu termasuk ke dalam frasa. Contohnya, ayah membeli sepatu baru. Ayah menduduki fungsi subjek, membeli menduduki fungsi predikat, dan sepatu baru menduduki fungsi objek. Karena sepatu baru merupakan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat, maka sepatu baru dinamakan dengan frasa. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk lebih tepatnya, kita akan bertemu di tatap muka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.